Salam, nggih, Bu Fauzia. Semangat ya UTS-nya hari ini Pak Syarif. Iya, betul. Oke Pak Syarif, masih mohon maaf masih menunggu pemateri satunya dan juga moderatornya masih belum hadir Pak Syarif. Nggih, nggih, monggo. Nyantai saja. Oke. Assalamualaikum Pak Syarif dari Malang. Waalaikumsalam. Nggih, waalaikumsalam Pak Nur Ye, Biji. perkenalkan saya sebagai moderator yang memimpin acara pada kesempatan kali ini dalam kuliah pakar. Selamat pagi Pak Dekan FITK Institut Ahmad Dahlan. Selamat Alhamdulillah, pagi Ustadz. Alhamdulillah beliau ini super sibuk ini. Saya barusan ditelepon masih ngajar non-rek ini. Selamat pagi juga untuk dekan saya, dekan pribadi yang sangat cantik dan sangat ganteng ya. Satunya sangat ganteng, satunya sangat cantik ya. Ibu calon dokter Fauzia. Selamat pagi Ibu, apa Selamat kabar? pagi Pak Romli. Saya jadi ini agak sungkan ini dibilang yang Sungkan. cantik, yang ganteng. Oke. Nggih. Mohon izin niki saya berdua sama narasumber yang lain, maksudnya satu link ataupun satu laptop untuk berdua nanti ketika waktunya Pak Nurwiji, nah itu nanti beliau yang menyampaikan materinya. Bagaimana Pak Dekan dan juga Bu Dekan, apa bisa dimulai? Apa nunggu berapa menit lagi? Oke, boleh Pak Romli untuk segera dimulai. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan salah satu narasumber yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Malang, yakni yang terhormat Bapak Muhammad Syarif MH. Beliau ini adalah calon doktor, sedang menempuh S3 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan beliau ini merupakan salah satu dosen hukum di Universitas Muhammadiyah Malang, sekaligus sekarang beliau menjabat sebagai Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Malang. Itu pengantar dari saya Pak Romli. Saya lanjutkan, saya serahkan untuk moderator untuk memulai kuliah bakar pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gue sakit. Sih, ini Alhamdulillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Yang kami hormati segenap sivitas akademika Institut Ahmad Dahlan Kota Probolinggo, yang kami hormati eh, Devi Habibi Muhammad MPDI selaku Dekan FITK Institut Ahmad Dahlan, yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Fakultas Ekonomi Syariah dan juga Hukum, yakni Ibu Fauzia Putri Mailinda, dan yang kami hormati Bapak Nurwiji Solikin MPDI selaku dosen Institut Ahmad Dahlan, dan yang paling spesial yang kami hormati Muhammad Bapak Muhammad Syarif MH sebagai Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Malang, serta yang kami hormati dan juga kami banggakan mahasiswa ataupun juga mahasiswa dimanapun Anda berada selaku peserta dari kuliah pakar pada kesempatan kali ini. Untuk mempersingkat waktu dan juga kita mulai acara pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk kesempatan pertama mungkin saya sampaikan kepada Bapak Devi Habibi Muhammad sebagai Dekan FITK Institut Ahmad Dahlan. Yang terhormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nurwiji Solihin, MPD, dosen Institut Ahmad Dahlan sebagai pembicara 1. Yang terhormat Bapak Muhammad Syarif, MH, Badan Penjamin Mutu Universitas Muhammadiyah Malang sebagai pembicara 2. Yang terhormat Bapak Ahmad Syarifuddin Romli, Magister Hukum, dosen Institut Ahmad Dahlan, yang di sini sebagai moderator. Yang terhormat Dr. Brani Prasetya, MPDI, Rektor Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, selaku pemarkasa dari seminar hari ini. Yang terhormat Ibu Fauziah Putri Melinda, Magister Hukum, Dekan dari Fakultas Hukum dan Ekonomi. Yang terhormat para mahasiswa dan peserta seminar yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini yang berbahagia kita bisa melaksanakan seminar tentang integrasi nilai-nilai hukum Islam, pendidikan STEAM, membangun generasi unggul dan bertakwa. Seminar ini terselenggara atas kerjasama antara beberapa kampus, yaitu antara Institut Ahmad Dahlan dengan Universitas Muhammadiyah Malang, selanjutnya Universitas Muhammadiyah Lamongan, Sekolah Tinggi STIT Muhammadiyah Lumajang, selanjutnya STIT Muhammadiyah Bangil, Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, Kemenak Kota Probolinggo, Pengadilan Agama, dan beberapa kampus yang lain. Kegiatan ini insya Allah akan dilakukan dalam 4 hari ke depan, sebagaimana yang sudah dikomunikasikan antar pimpinan di Institut Ahmad Dahlan Probolinggo. Seperti yang kita ketahui bahwasanya perbaikan kualitas bangsa itu harus ditempuh melalui jalur pendidikan. Pendidikan merupakan proses yang sangat panjang, yang tidak henti-hentinya untuk mencapai suatu tujuan, dan terbuka untuk menerima semua ide dan konsep yang baru. Sehingga suatu saat nanti hasil dari pendidikan itulah yang akan menumbuhkan sebuah budaya yang baru dengan generasi yang unggul dan bertakwa. Dengan generasi yang unggul dan bertakwa, maka mereka akan mampu menguasai sains dan teknologi, sehingga menjadi budaya yang kemudian masuk ke dalam tatanan masyarakat dalam bangsa ini. Melalui sebuah pendidikan yang tertata rapi, pendidikan yang mampu mencerdaskan, mampu menumbuhkan jiwa yang baik, yang bijak, dan menguasai sains serta teknologi, itulah nanti yang akan mengubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk mencerdaskan bangsa adalah dengan meningkatkan pendidikan demi untuk menjadikan bangsa yang cerdas melalui sistem pendidikan nasional yang menyeluruh dan terencana.
Namun untuk menuju arah tersebut, jalan yang ditempuh itu sangat panjang dan berliku. Karena kalau kita lihat persoalan dari pendidikan, yang kita lihat saat ini itu sangat kompleks sekali. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam proses pembelajaran maupun pendidikan tersebut. Termasuk salah satunya adalah yang kita rasakan terkait masalah ekonomi, keamanan, masalah-masalah sosial lainnya. Para guru diharapkan atau para pendidik atau para calon sarjana diharapkan mulai mengubah cara belajar kepada siswa mereka. Peran pendidik sebagai sarana pemberdayaan harus secara sadar menyiapkan peserta didik dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan harus menumbuhkan jiwa independensi serta harmoni. Pendidikan STEM, sains teknologi, teknik, dan matematika, kalau kita lihat sekarang selaras dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pada keseimbangan antara ilmu dan iman. Integrasi ini akan menghasilkan generasi yang tidak hanya mahir secara teknik, tapi juga berakhlak mulia. Para mahasiswa, para audien, kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada pemateri yang telah bersedia menjadi pembicara pada seminar ini, dan juga tidak lupa kepada moderator dan juga kepada Ibu Dekan, Ibu Fauziah. Selanjutnya kepada para peserta seminar, semoga seminar hari ini bisa bermanfaat. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar integrasi nilai-nilai hukum Islam, pendidikan STEM, membangun generasi unggul dan bertakwa, saya nyatakan resmi dibuka. Nasrullah wal fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Bapak Dekan FITK Institut Ahmad Dahlan. Sebagai informasi saja bahwasanya peserta dari kuliah pakar ini ya, diwajibkan dan kami harapkan untuk on cam gitu ya selama selama waktu perkuliahan pakar ini berlangsung seperti itu. Meskipun eh, teman-teman semua melaksanakan aktivitas di tempat kerja ataupun di tempat lain, diharapkan untuk tetap on cam seperti itu ya. Dan juga nanti ada sesi tanya jawab di akhir pembicaraan dari speaker terakhir yakni Muhammad Syarif. Ketika setelah selesai nanti akan ada tanya jawab kurang lebih 10-15 menit. Oke, menginjak acara selanjutnya yakni speaker yang pertama dari dosen Institut Ahmad Dahlan yang terhormat Bapak Nurwiji Solihin MPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad selaku moderator. Mungkin yang saya hormati Bapak Beni Prasetyo selaku Rektor IAD Probolinggo, dan yang saya hormati Dekan FITK dan Dekan Fakultas Hukum IAD. Yang saya hormati juga Bapak Muhammad Syarif MH, dan yang saya hormati segenap civitas akademik IAD dan semua mahasiswa yang saya cintai.
mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Mungkin hostnya bisa mengizinkan saya untuk bisa share screen. Ya, Pak. Baik, gimana? Sudah nampak ya? Sudah. Sudah, Pak. Baik, karena saya dibagi untuk masalah pendidikan STEM, langsung saja. Nah, STEM itu mungkin sudah banyak, maksudnya teman-teman mahasiswa itu sudah seringlah mendengar kata STEM. STEM itu apa sih? Mungkin yang lebih sering itu yang jurusan pendidikan. Nah, STEM itu sendiri, mungkin sebelum berbicara STEM ya, asal-usulnya STEM mungkin sejarah singkat saja. Jadi sebenarnya STEM itu muncul itu waktu Perang Dunia II. Mungkin teman-teman sudah membaca ya, atau sudah mendengar gitu terkait cerita Perang Dunia II. Nah, di Perang Dunia II itu kan munculnya bom atom ya. Bahasanya itu pada zaman dahulu orang itu kan belum belum tahu ya. Tapi pada Perang Dunia II ternyata muncullah bom atom itu. Selain bom atom, ada juga perkembangan jenis persenjataan. Contoh misalkan ada granat, tembak, dan yang lain. Nah, seperti itu. Yang ketiga, perkembangan teknologi kebutuhan perang. Misalkan dari alat kedokteran dan yang lain itu sudah tersedia semua pada Perang Dunia II itu. Nah, munculnya kendaraan canggih darat dan laut. Nah, kayak misalkan tank dan yang lain. Nah, munculnya peralatan-peralatan itu semua itu sebenarnya tidak lepas dengan adanya STEM itu. Tapi pada Perang Dunia II itu belum menyadari akronim STEM itu belum belum tahu bahasanya. Tapi sudah ada alat-alat yang canggih itu untuk digunakan dalam Perang Dunia II. Pada Perang Dunia II ini awal mula ini kemajuan teknologi itu dimulai pada Perang Dunia II ini. Nah, selanjutnya peluncuran satelit Sputnik Uni Soviet. Nah, ini diluncurkan pada tahun 1957. Jadi Uni Soviet itu berhasil meluncurkan satelit Sputnik 1 yang berukuran bola pantai dan mengorbit di bumi sekitar 1,5 jam. Nah, ini merupakan inovasi raksasa menggunakan prinsip STEM untuk menghasilkan beberapa teknologi paling produktif dalam sejarah. Jadi sekali lagi kalau penggunaan STEM belum, akronim STEM belum pada waktu ini. Cuma secara ini teknologi itu sudah. Nah, karena Uni Soviet ini berhasil meluncurkan satelit ini, nah ini luar biasa gitu. Maksudnya itu bagi dunia lah, perkembangan ilmu bagi dunia dan teknologi itu sangat luar biasa. Nah, sehingga pada pendaratan orang pertama di bulan itu waktu zamannya Presiden John Kennedy ya, yaitu Amerika Serikat, pada tanggal 25 Mei 1961, John Kennedy ini menetapkan tujuan nasional melakukan pendaratan di bulan dengan awak dan kembali ke bumi. Nah, pada tanggal 20 Juli 1969, Neil Armstrong menggunakan Apollo 11 ya, berhasil melakukan pendaratan di bulan. Nah, ketika keberhasilannya ini langsung membuat booming gitu di dunia itu. Jadi, nah, ini prestasi awal Amerika Serikat itu di bidang STEM. Jadi, luar biasa. Karena di Uni Soviet itu pengennya Amerika ini yang menjadi pemimpinnya gitu, bahasanya dalam teknologi. Nah, karena keberhasilannya berhasil mendaratkan satelit ke bulan itu, akhirnya luar biasa pandangan dunia terhadap negara Amerika Serikat itu. Nah, selanjutnya pada tahun 1980-an,
perkembangan STEM didorong bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, awal mulanya tadi kan untuk perang ya, untuk perang dunia II. Setelah perang, habis itu untuk meneliti alam bahasanya dengan adanya pendaratan ke bulan tadi. Nah, selanjutnya ini adalah bagaimana menggunakan STEM itu dalam kehidupan sehari-hari supaya manfaatnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Nah, pada tahun 1980-an ini salah satunya munculnya komputer pribadi. Jadi pada waktu Perang Dunia II, pada waktu pendaratan itu komputer masih belum disebarluaskan kepada masyarakat Amerika sana. Jadi masih hanya militer lah atau hanya pemerintah lah yang memegang komputer itu. Nah, pada tahun 1980-an komputer ini mulai dikenalkan kepada masyarakat luas yang disebut dengan komputer pribadi. Nah, selain itu juga munculnya ponsel atau telepon seluler. Mungkin seperti ini ya. Mungkin teman-teman ada yang punya mungkin telepon yang sebesar ini. Ini awal mulanya muncul ponsel. Dan ponsel ini juga dipakai oleh masyarakat Amerika kayak gitu. Nah, selain munculnya ini juga ada munculnya jantung buatan. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, munculnya peralatan-peralatan canggih ini yang dirasa menjadikan manfaat lah bagi masyarakat itu, jadi semakin dikembangkan lagi menjadi lebih canggih. Nah, kalau misalkan kita lihat saat ini ya, kayak misalkan komputer, padahal zaman dulu itu komputer itu besar sekali, nah sekarang bahkan kecil ya kan, bisa digenggam, bisa dibawa kemana-mana, dan yang bahkan HP yang seperti kita lihat ini masih bentuknya besar, tombolnya besar-besar, sekarang sudah nggak pakai tombol. Nah, kayak gitu. Mungkin jantung juga lebih bagus lagi kan kayak gitu. Maksudnya lebih canggih lagi. Nah, ini efek dari STEM itu. Tapi pada zaman 1980-an ini masih masih belum ada akronim STEM, tapi manfaat dari STEM itu sudah ada, maksudnya peralatan-peralatan itu. Nah, selanjutnya pada tahun 1990-an, Amerika Serikat fokus di lembaga pendidikan. Nah, setelah tadi kan untuk perang, terus untuk meneliti alam semesta bahasanya, selanjutnya teknologi ini bisa dimanfaatkan oleh orang masyarakat banyak. Selanjutnya Amerika ini fokus kepada lembaga pendidikan. Kenapa kok fokusnya ke lembaga pendidikan? Karena Amerika ini sadar gitu loh, bahasanya itu lah nanti kalau orang yang sepuh-sepuh, orang yang tua-tua ini sudah nggak ada penerusnya lagi untuk generasi selanjutnya. Sehingga teknologi apa STEM ini harus dikembangkan dalam pendidikan, yaitu kayak di sekolah, perguruan tinggi dan yang lain. Nah, kayak gitu. Nah, pada tahun 1990 ini lembaga pendidikannya di Amerika Serikat sana namanya National Science Foundation yang disingkat NSF dan National Council of Teachers of Mathematics NCTM ya. Ini membantu dan membimbing guru di Amerika Serikat untuk menyusun kurikulum dengan tujuan untuk mempersiapkan siswa di bidang STEM. Jadi langsung berupaya untuk membuat kurikulum bagaimana siswa ini itu belajar terkait STEM ini. Tujuannya apa? Tujuannya ya nanti supaya menjadi generasi penerus, supaya negara yang teknologinya superpower bahasanya tetap dipegang oleh Amerika. Nah, kayak gitu. Tapi pada zaman dulu, pada tahun 1990-an itu, belum berakronim STEM, masih SMET ya, SMET. Jadi Sains, Matematik, Engineering, dan Teknologi. Nah, pada tahun 2021 ini baru diresmikan akronim menjadi STEM. Jadi Sains, Teknologi, Engineering, Matematik. Nah, sebenarnya ini eh, integrasi lah, integrasi dari 4 bidang itu. Nah, selanjutnya langsung singkat ya, pada tahun 2000-an itu kan semakin canggih. Jadi Amerika ini merasa tersaingi oleh munculnya negara Cina, India, nah kayak gitu. Nah, sehingga kalau STEM ini tidak difokuskan, lebih difokuskan lagi, ini bisa tersaingi, bisa-bisa bukan Amerika lagi yang menjadi negara superpower kan kayak gitu.
Nah, sehingga pada tahun 2009 Presiden Obama ya itu mengumumkan program The Education to Innovasi Inisiatif dengan program tujuan yang pertama mengangkat dan pencapaian prestasi siswa Amerika Serikat menuju tangga tertinggi di bidang sains dan matematika dalam 10 tahun ke depan. Jadi merancang 10 tahun ke depan siswa Amerika Serikat ini harus ahli di bidang sains dan matematika. Nah, yang kedua memberikan konsen penuh pada investasi dalam menyiapkan 100.000 guru baru dalam bidang STEM sampai tahun 2021. Jadi tidak hanya siswa, tapi gurunya juga. Karena guru ini nanti yang akan menjadi fasilitator untuk membimbing siswa ini untuk menjalankan kurikulum yang sudah ditentukan. Nah, kayak gitu. Nah, lanjut. Jadi sebelum masuk ke pengertian STEM, kenapa STEM itu berkembang begitu cepat? Nah, kayak gitu. Nah, STEM itu berkembang begitu cepat itu karena abad ke-21 ini. Jadi ada tuntutan keterampilan yang harus dikuasai. Nah, yang pertama adalah critical thinking skill, yaitu berpikir tingkat tinggi ya. Komunikasi, jadi harus bisa berkomunikasi. Creativity, jadi seseorang harus memiliki kreativitas dan kolaborasi. Nah, seseorang itu dituntut untuk bisa mengkolaborasikan. Seperti halnya yang sudah kita ketahui saat inilah, perkembangan zaman saat ini kan sebenarnya ilmu itu kan sudah ada semua, tinggal eh, se- tinggal cari di Google kan kayak gitu. Cuma yang kekurangannya di mana? Di kreativitas sama kolaborasinya. Jadi masih minim kreativitasnya seorang anak didik misalkan itu masih minim, dan cara mengkolaborasikan dari sumber ini untuk menjadikan satu itu sangat minim. Makanya diperlukan pendidikan STEM itu. Makanya STEM itu ya berkembangnya pesat karena yaitu yang dibutuhkan saat ini. Nah, STEM itu hanya akronim, yaitu yang mengandung empat ini ya, empat komponen: sains, teknologi, engineering, dan matematik. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan atau nanti aja pertanyaannya? Oh, nanti. Baik. Nah, kalau sains, yang pertama sains. Sains ini kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran. Jadi sains itu apa yang ada di alam sekitar ini. Kejadian-kejadian yang ada di alam semesta. Nah, caranya gimana? Ya dengan observasi. Jadi kita ini mengobservasi sesuatu yang ada di alam ini. Yang kedua adalah teknologi. Teknologi itu inovasi-inovasi untuk memodifikasi alam. Untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi sebuah teknologi, inovasi ya. Tadi kan sudah mengobservasi alam itu. Akhirnya manusia ini kan orang yang selalu berpikir ya. Nah, ketika ada sesuatu itu pasti berpikir gimana ya untuk menyelesaikannya. Nah, sehingga muncullah inovasi-inovasi teknologi itu. Nah, yang ketiga adalah engineering, yaitu teknik ya, pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain dan mengkonstruksi mesin, peralatan, sistem material, dan proses yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomis dan ramah lingkungan. Jadi alat yang digunakan itu apa? Nah, kayak gitu. Itu di teknik. Bisa mesin atau peralatan atau yang lain. Nah, kalau matematika itu apa aja? Ilmu tentang pola-pola dan hubungan-hubungan dan menyediakan bahasa bagi teknologi, sains, dan engineering. Jadi bahasanya seperti ini loh. Kalau contoh simpelnya itu, misalkan saya contohkan karena Indonesia ini kan mayoritas petani ya, yang sawahnya itu kan luas-luas kan kayak gitu. Mungkin pada zaman kalau kita amati itu misalkan mau nyemprot hama aja, berhubung misalkan sawahnya luas ya, mau nyemprot hama itu kalau misalkan digunakan dengan semprot manual itu kan lama ya,
Sedangkan tumbuhan ini kan butuh cepet gitu. Misalkan karena kalau nggak cepet bisa habis untuk dihabisin hama bahasanya kan kayak gitu. Sehingga butuh cepet. Nah ini kan masalah. Secara sudah diobservasi secara sains bahasanya itu. Oh kalau tumbuhan ini nggak segera disemprot dengan pestisida pembunuh hama bisa habis. Nah kayak gitu. Akhirnya secara teknologi ini berpikir bagaimana ya supaya cepat untuk menyemprot yang sawah ini luasnya luar biasa. Nah kayak gitu. Nah, akhirnya mikir, misalkan kalau kita lihat drone, drone itu kan biasanya digunakan untuk eh, foto ya. Nah, karena manusia ini berpikirlah kreatif bahasanya itu, sehingga bagaimana mendesain, memodifikasi drone ini menjadi alat yang berguna untuk bisa menyemprot eh, pestisida di sawah itu. Nah, selanjutnya engineering tekniknya gimana mengubah itu. Nah, kayak gitu. Akhirnya ketemulah, oh bentuknya diperbesar, oh dikasih tabung untuk mengangkut eh, pestisida dan yang lain, nah kayak gitu. Nah, matematikanya gimana? Nah, perhitungannya, misalkan kalau luas sekian, kecepatan sekian itu berapa menit untuk bisa menyemprot eh, sawah itu, kan kayak gitu. Itu contoh sederhananya penerapan STEM. Nah, selanjutnya kalau pengertian STEM, kalau misalkan menurut pengertian W.S. Selman dan Roy Hing 2017 ini sebenarnya memuat empat dimensi lah atau empat komponen. Yang pertama minimal dua subjek yang dominan. Dua subjek tersebut harus ada sains atau engineering. Maksudnya seperti ini. Ketika kita mau mengajarkan pendidikan di sekolah tentang STEM ya. Maaf ini sebenarnya STEAM ini yang terbaru lagi. Tentang STEM ini minimal harus memuat dua. Dua itu apa? Sains dan engineering atau yang lain. Pokoknya sains ini tidak boleh ketinggalan. Oh, kita Bisa bagi sains dengan maksudnya yang dominan di antara empat komponen itu. Harus menyangkut sains dengan matematika, sains dengan teknik, sains dengan eh, engineering atau dengan yang lain nah, kayak gitu. Intinya yang dominan itu harus ada dua. Yang kedua, pelaksanaan pendekatan STEM harus berkaitan dengan praktek-praktek yang memiliki sifat autentik. Nah, autentik ini nyata. Pengemasan konten dalam STEM bisa mencakup beberapa kompetensi dasar dalam satu mata pelajaran atau beberapa kompetensi dasar pada lintas mata pelajaran. Maksudnya seperti ini, misalkan ada nih guru, ada pelajaran matematika, ada sains, ada biologi atau yang lain. Nah, itu bisa dikolaborasikan untuk menjadi salah satu kegiatan praktek misalnya. Tapi hasilnya itu kolaborasi dari materi matematika, IPA, eh, bahasa atau yang lain, atau materi yang lain. Kan kayak gitu, bisa dikolaborasikan. Pelaksanaan berorientasi pada pemahaman bidang STEM dan pengembangan keterampilan abad 21. Nah, ciri-ciri pembelajaran STEM. Ciri-cirinya yang pertama itu menambah kemampuan siswa merancang desain. Jadi intinya ini kegiatan ya yang dilakukan oleh siswa, ya semacam praktek gitulah. Nah, dari situ kan siswa akan punya pengalaman untuk mendesain sesuatu kan atau membuat sebuah produk lah bahasanya kayak gitu. Yang kedua melibatkan siswa dalam kerja kelompok yang produktif. Nah, dengan kegiatan misalkan siswa membuat sesuatu atau produk itu, siswa akan berdiskusi di situ sama kelompoknya, sehingga di situ muncul ide-ide dan gagasan yang luar biasa. Nah, selanjutnya menuntun siswa mengaplikasikan pemahaman STEM. Terus selanjutnya memberi kesempatan siswa menyampaikan pendapat. Nah, dengan pembelajaran STEM ini siswa akan menemukan sesuatu bahasanya itu ilmu baru lah bagi dirinya itu yang belum dia dapat. Nah, sehingga dia itu akan berpendapat. Bahasanya akan mempresentasikan lah apa yang sudah dilakukan tadi dalam pembuatan sebuah produk itu. Melibatkan siswa dalam pembelajaran inquiry. Terus menambah kepekaan siswa terhadap isu di dunia nyata. Kayak misalkan perkembangan zaman saat inilah. Nah, kayak gitu kan. Misalkan contoh simpelnya misalkan HP. Kalau zaman dulu kan kameranya satu. Nah sekarang kan kameranya lebih dari satu. Nah itu termasuk perkembangan zaman mengikuti kondisi.
Kenapa kok kameranya itu lebih dari satu? Ternyata sekarang ini ngetrennya media sosial. Nah, sehingga pemikiran-pemikiran untuk mengkolaborasikan itu ada. Makanya kreativitas kolaborasi itu sangat dibutuhkan. Nah, selanjutnya menuntun siswa dalam menyelesaikan masalah. Nah, pendidikan STEM ini memudahkan siswa untuk menyelesaikan sebuah masalah. Karena pada dasarnya manusia hidup itu kan tidak lepas dengan yang namanya masalah. Apa yang bisa kita Selanjutnya manfaat pembelajaran STEM, yaitu meningkatkan skill siswa seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, memotivasi siswa berdasarkan pengalaman ya. Jadi siswa itu termotivasi, terus mengevaluasi diri. Ini biasanya untuk pendidik, untuk mengevaluasi diri, maksudnya mengevaluasi siswa. Oh, siswa saya sudah sampai sini kompetensinya, oh sudah sampai sini. Nah, kayak gitu. Sehingga tindak lanjut yang dilakukan pendidik itu sesuai tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang keempat, pembelajaran yang menyenangkan. Jadi dengan STEM ini pembelajaran akan menyenangkan karena siswa itu dihadapkan dengan masalah praktek, dengan sesuai dengan yang ada dalam kehidupan nyata. Nah, mungkin sampai sini terkait STEM ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh pemateri selanjutnya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator, kepada Pak Ahmad. Saya persilakan. Suaranya belum, Pak Ahmad. Baik, saya sampaikan terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang disampaikan oleh Bapak Nurwiji Solikin, MPDI. Selanjutnya, kepada yang terhormat Bapak Muhammad Syarif, MH, selaku Badan Penjamin Mutu. Sekedar informasi Pak, kami berikan waktu kurang lebih 10-20 menit. Nanti akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Moderator, Bapak Rektor, Bapak Ibu Dekan, para pemateri, serta seluruh peserta. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi waktunya 10 menit, kira-kira ya jam 9.50-an lah. Tidak sampai jam 10 ya. Untuk pemateri yang kedua ini ya. Jadi kami yang di Universitas Muhammadiyah Malang itu menangkap sistem pendidikan dengan STEM ini ya. Jadi mengintegrasikan ya nilai-nilai hukum Islam ya, yang tentunya ini berangkat dari sejarah panjang dari perkembangan ilmuwan Muslim itu sendiri yang tentunya sudah diakui ya secara internasional tokoh-tokoh itu. Nah, ini mengilhami untuk bagaimana itu bisa diterapkan di dalam pendidikan yang saat ini. Kita ambil contoh misalnya bagaimana para filosof juga para ilmuwan Muslim begitu banyaknya penemuan-penemuan di bidang kedokteran ya, di bidang matematik ya. Kita ambil contoh misalnya tokoh-tokoh yang cukup familiar ya. Di bidang matematika itu ada Aljabar ya. Kemudian di bidang kedokteran itu ada Avicenna, atau dalam sejarah perkembangan penemuan ya,
ilmuwan Muslim itu dikenal dengan Ibnu Sina atau Avicenna yang sampai saat ini itu menjadi rujukan di dalam dunia kedokteran modern. Ini adalah sebagai contoh-contoh ya bahwa sebetulnya bukan hal yang baru menurut saya. Jadi ini kemudian kalau kita mengacu kepada nilai-nilai ajaran Islam, nilai-nilai hukum Islam yang begitu rincinya ya. Kalau kita lihat nilai-nilai itu antara lain bersifat universal. Bahwa nilai-nilai daripada hukum Islam itu bisa diterapkan di dalam kehidupan masyarakat manapun. Ini sedikit saya share di belum bisa ini ya. Mohon bisa host bisa kami share screen ya untuk jadi intinya nilai-nilai hukum Islam itu bisa mampu mewarnai ya. Ini sebelum saya share screen ya, ini sedikit sebagai pengantar. Ini perkembangannya cukup pesat ya. Naik turun ya. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah Renaissance ya di Eropa itu kan mereka ingin lepas ya dari pengaruh agama, dari pengaruh gereja ya. Mereka kemudian mencoba mengembangkan ilmu pengetahuan itu dengan mendasarkan hanya dua hal. Ya. Jadi mendasarkan tentang ilmu itu berangkat dari logika, ya. Dari kemudian juga yang kedua berangkat dari panca indera. Dan itu pun sekarang sudah berkembang, tidak hanya panca indera. Ya, yang namanya indera itu bisa, bahkan ada yang menyebut indera itu bisa sampai 30. Ya. Ini perkembangannya luar biasa. Dan ternyata juga apa yang dilakukan itu membuktikan tentang keyakinan mereka, tentang perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, di dalam Islam yang tadi sudah kami sampaikan ada ya, ini saya ambil dari kan ini sangat banyak ini slide-nya itu. Ya, ada ini saya ambil sedikit aja ya. Karena waktu saya hanya 10 menit ya. Nah, ini di dalam prinsip-prinsip hukum Islam yang kemarin ya ini yang saya ambil yang sedikit aja ya, untuk kita diskusikan sebagai bahan diskusi ya. Ya. Jadi nilai-nilai Islam itu kan bersifat universal. Tadi sudah sedikit kami paparkan ya bahwa apa yang ada di dalam Islam itu sebenarnya memberikan sebuah peluang yang sangat luas ya kepada manusia. Ya. Karena manusia ini kan diberi bekal berupa logika, berupa akal ya. Yang itu bisa dilihat dari ayat yang pertama turun bahwa Iqra ya. Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya ya. Itu menunjukkan bahwa porsi ya, akal itu sangat luas untuk dikembangkan. Tapi kemudian jangan lupa bahwa akal itu sifatnya sangat terbatas ya. Karena di situ ada di balik ya dari akal itu ada kekuatan ilahiyah. Nah, sekarang kemudian berkembang dengan adanya suatu pemikiran bahwa ilmu itu ada dalam ilmu hukum ya tentunya. Itu sumbernya tidak hanya logika, tidak hanya
tidak hanya akal, tetapi juga sumber-sumber yang sifatnya sumber ilahiyah, ya, yang kemudian dikenal dengan teori profetik, ya, profetik di dalam hukum Islam itu sendiri, ya. Nilai-nilai profetik, ya, wahyu, ya, itu juga jangan kemudian ditinggalkan, ya. Kemudian juga di dalam ajaran Islam, nilai-nilai Islam itu intinya juga memberikan sebuah pembelajaran kepada kita semua bahwa semua ilmu itu hukum-hukumnya pun juga ditujukan untuk manusia, ya. Jadi ilmu itu juga untuk manusia sebenarnya, ya. Jadi bukan manfaat dari keilmuan itu kembalinya kepada manusia. Bukan malah sebaliknya, ya. Bukan malah sebaliknya. Dengan STEM, ya, tadi disampaikan ada science, teknologi, engineering, dan matematik. Itu malah menjauhkan dari kemanusiaan itu sendiri, ya. Ini jangan sampai terjadi. Yang kita sebut dengan dehumanisasi. Dehumanisasi itu artinya menempatkan manusia sebagai sebuah objek yang sifatnya automatically, ya. Jadi manusia itu ditempatkan mirip sebagai sebuah benda, ya. Menafikan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Ya. Ini kalau kita rasakan perkembangan yang kita sebut dengan AI, artificial intelligence, ya, itu kan kalau tidak dikendalikan, ya, itu akan memakan manusia itu sendiri. Jadi akan meminggirkan manusia dari konstelasi kehidupan secara sosial, ya. Para peserta yang kami hormati, ya. Jadi misalnya kita ambil contoh, ya, kita ambil contoh penerapan hukum yang terkait dengan di jalanan, ya, di jalanan. Itu kan lampu traffic light itu kan tidak mempedulikan lagi tentang alasan-alasan seseorang itu melakukan pelanggaran, ya. Siapapun yang melanggar lampu merah, dia akan diberikan sanksi. Tidak ada alasan misalnya saya tergesa-gesa karena mengantarkan istri melahirkan misalnya, ya. Atau saya tergesa-gesa karena sedang membutuhkan transfusi darah dan sebagainya. Itu tidak menjadi alasan. Itu kalau kita renungkan, jadi perkembangan teknologi itu bisa menjauhkan kalau kita tidak menjauhkan dari nilai-nilai kemanusiaan atau dehumanisasi itu sendiri. Nah ini jangan sampai itu terjadi bahwa perkembangan STEM, ya, yang begitu tingginya, ya, cepat, ya, sangat cepat. Kita jangan melupakan dari nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri di dalam kehidupan secara sosial, ya. Kemudian kita lihat lagi, misalnya kita ambil contoh orang masuk ke jalan tol misalnya, kan tidak ada lagi sapa, ya, tidak ada lagi senyum dan sebagainya, ya. Yang terjadi adalah mekanisme, ya, yang sudah automatically, jadi sudah menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Nah, jadi di sini nilai-nilai ajaran Islam atau nilai-nilai hukum Islam itu bisa memberikan dasar, ya, bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan ini itu semuanya tidak terlepas dari apa yang menjadi kehendak ilahi. Kita kadang-kadang juga
perlu kita diskusikan ya di dalam forum ini ya. Terjadinya sebuah bencana, misalnya ada gunung meletus ya, kemudian ada gempa bumi ya. Itu kalau ditanya mengapa terjadi gempa bumi ya. Sementara ini langsung direspon oleh BMKG ya, bahwa terjadinya gempa bumi itu akibat dari pergeseran lempeng ya, pergerakan di perut bumi ya, sehingga terjadilah gempa itu sendiri. Jadi seolah-olah sudah tidak ada lagi bahwa itu adalah kehendak ilahi. Jadi ada nilai-nilai yang sifatnya tauhid itu sudah hilang dari bencana-bencana yang ada itu sendiri. Ini adalah sebagai contoh-contoh yang bisa kita diskusikan di dalam forum yang sangat mulia ini ya. Nah, intinya dari apa yang ada dalam hukum Islam itu, ya itu juga memberikan dasar-dasar di dalam apa namanya, dalam perkembangan teknologi itu sendiri. Nah di kampus kami itu semua mahasiswa itu wajib mengikuti mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadian 4 ya. Yang di situ dikaji tentang perkembangan keilmuan ya, mulai dari awal Islam ya. Kemudian juga bagaimana respon mahasiswa ya di dalam memahami tentang persoalan-persoalan yang sifatnya kekinian ya. Misalnya bagaimana fikih bencana ya, bagaimana pemanfaatan sumber daya air ya, bagaimana pemanfaatan sumber daya lingkungan dan sebagainya ya. Itu kemudian jangan sampai kemudian mahasiswa tidak peduli terhadap hal tersebut. Ini adalah sebagai bentuk dari nilai-nilai hukum Islam, nilai-nilai ajaran Islam itu bisa terintegrasi dengan persoalan-persoalan yang ada di lingkungan kita ya, yang ada sehari-hari di sekitar kita, sehingga kita mampu untuk memberikan kontribusi. Jangan sampai kemudian di dalam perkembangannya tidak ada lagi kepedulian terhadap kelestarian alam ini. Tidak ada kepedulian lagi terhadap bagaimana memelihara sumber air, ya, sumber kehidupan, di mana di negara kita, di Indonesia ini, sudah dikenal oleh dunia sebagai paru-paru dunia. Ya. Kita adalah mayoritas umat Islam. Ya. Tapi kemudian mengalami sebuah degradasi yang begitu kuatnya. Ya. Banyak penebangan hutan, ya. Banyak perusakan alam. Ya. Banyak, padahal kita ini adalah, sebagian besar adalah umat Islam. Ya. Tapi nilai-nilai daripada ajaran Islam itu kemudian tidak banyak diterapkan dalam hal tersebut. Ya. Seolah-olah ada sebuah gap ya, bahwa ini persoalan agama, persoalan yang tidak ada kaitannya dengan lingkungan alam, ya, tidak ada kaitannya dengan pelestarian alam, dan juga kita juga dikagetkan ya dengan banyaknya ya pelanggaran-pelanggaran penggalian terhadap sumber daya alam yang merusak ya di Kalimantan ya, kemudian di Sumatera dan tempat-tempat yang lain ya. Yang ini akan mengancam bahwa sebetulnya nilai-nilai ajaran Islam itu sangat kuat ya. Bahwa misalnya kita ambil contoh ya, pada masa Rasulullah itu kan tidak dibolehkan merusak sumber mata air dalam peperangan ya. Kemudian tidak boleh menebang pohon ya. Tidak boleh menguasai, memonopoli sumber mata air ya, dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau kita kembali kepada nilai-nilai ajaran Islam, di situ ditemukan pesan-pesan yang begitu kuat ya, bahwa dengan perkembangan ilmu,
perkembangan sains, teknologi, engineering, dan matematik. Gitu. Jangan sampai lepas dari bahwa semuanya mengerucut kepada kemanusiaan itu sendiri. Ya. Dan itulah inti daripada ajaran Islam adalah untuk kesejahteraan, untuk kehidupan, untuk kelestarian alam, bahwa alam ini akan memberikan sebuah kemanfaatan kalau manusia ramah, ya, care terhadap lingkungan alam itu sendiri. Jadi ada sebuah imbal balik. Ya. Jadi alam akan memberikan kebaikan kalau manusia juga memelihara alam itu sendiri. Ini sebagai catatan akhir ya untuk yang kami sampaikan. Mohon maaf ini sudah lebih dari 10 menit. Mungkin nanti bisa lebih banyak kita diskusikan. Intinya kami juga di kampus di UMM ini mengembangkan nilai-nilai Islam itu ya, hukum-hukum Islam itu, dan itu wajib ya, baik fakultas eksak maupun yang sosial ya. Jadi seluruh mahasiswa itu wajib memahami dan juga bisa menerapkan nilai-nilai ajaran Islam itu, nilai-nilai hukum Islam itu di dalam semua ya. Semua keilmuan yang dipelajari ya, didasarkan kepada nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Demikian Pak Moderator. Mohon maaf tadi Pak Romli nggih. Moderatornya nggih. Nggih, Pak Ahmad, Pak. Oh, Pak Ahmad Romli. Jadi Nggih. namanya Ahmad kok Zainuddin Romli. Nggih. nggih kok. Ada yang memanggil Pak Ahmad, ada yang memanggil Pak Nggih. Romli, ada Banyak, yang Pak. Pak Banyak Saifuddin, inisial. ya. Oh, inisial, nggih. Tergantung waktu dan tempatnya. Oh, ngoten, nggih, nggih, nggih. Terima kasih banyak Nggih, Pak siap. Ahmad Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syarif ya, yang telah memberikan ilmu dan juga manfaat ya, dari STEM ini. Untuk sesi berikutnya, silakan kita diskusi bersama. Mungkin ada tanya jawab. Saya kasih 2 kesempatan, maksudnya 2 pertanyaan bagi peserta. Monggo, silakan yang akan bertanya, nggih, Atmadi, nggih, silakan untuk kameranya di-on-kan dan juga bisa berbicara. Halo, Mas Atmadi. Halo, ya. Nggih, Iya. oke. Silakan, Mas. Iya, terima kasih Bapak. Ini saya tanya ke pemateri yang kedua. Tadi menyampaikan bahwa telah menerapkan apa itu tadi di UMM ya, menerapkan tentang nilai-nilai keislaman dan itu sendiri. Mungkin ada nggak sih kendala dan bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut seperti itu, Bapak? Oke, terima kasih Mas Atmadi. Mungkin kita apa ditampung dulu, Pak? Kira-kira, Pak Syarif? Enggak apa-apa, ditampung dulu enggak apa-apa. Oke, siap. Kita tampung dulu. Mungkin ada satu lagi. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Dengan Pak Haidir. Oke, siap Pak Haidir. Dari Prodi apa? HKI. Ya, HKI. KI semester 8. Oke. Monggo Pak Ya. Haidir. Oke. Jadi saya coba bertanya ke Pak Muhammad Syarif ya. Oke. Siap. Monggo. Pak Muhammad Syarif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Haidir. Jadi saya tadi ikut sedikit mendengar pembicaraan dari Pak Syarif secara pribadi. Yang saya ingin tanyakan gini, Pak Muhammad Syarif. Kenapa saya pernah membaca buku dari Michael Hart ya. Itu menempatkan Nabi Muhammad di situ sebagai tokoh paling berpengaruh, 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang masa. Nah, ini kan
ada hubungannya apa itu dengan materi yang hari ini dibicarakan. Saya ingin pertanyakan kenapa kita selalu mengambil rujukan dari orang-orang di luar dari Islam, padahal Michael Hart sendiri menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh yang 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang masa. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas Haidir. Mungkin kami persilakan kepada Bapak Syarif untuk menanggapi pertanyaan dari teman-teman. Ya, terima kasih Pak Romli, Pak Asmati dan Pak Haidir ya. Ini pertanyaannya menarik tentunya. Tadi harapan saya pertanyaannya lebih banyak ke Pak Habibie, ke Pak siapa? Pak dekannya ya, atau juga ke Pak siapa tadi yang Pak Wiji. Pak Wiji ya, Nggih. Pak Nurwiji ya. Karena yang mengantarkan tadi kan Pak Habibie ya, sudah banyak. Jadi Sudah di tanya, briefing itu tadi Pak, saya di tadi. WA. Oh, Khusus ngoten. bertanya kepada narasumber ngonten Pak. Oh, ngoten. Jadi ke Pak Nurwiji ya. Ya, intinya pertanyaannya dari Mas Atmadi tadi ya. Memang kendala-kendala yang muncul itu pertama untuk penerapan nilai-nilai ajaran Islam ini memang secara teknis ya, ya. Ya, itu eh, kita lihat secara apa namanya background mahasiswa ya. Background mahasiswa itu kan juga ada juga yang non Muslim ya. Nah ini juga tapi semuanya wajib ya di UMM ini, semua mahasiswa yang Muslim maupun non Muslim wajib mengikuti AIK, Al-Islam dan Kemuhammadian. Walaupun mereka tidak wajib kemudian setelah AIK itu beragama Islam ya. Mereka beragama Islam itu ya saat menyanyikan Mars ya, Sang Surya itu ya. Al-Islam agamaku ya. Setelah nyanyi ya enggak lagi ya. Jadi hanya waktu nyanyi saja ya. Jadi setelah itu enggak. Jadi kendala-kendala secara keilmuan memang ini perlu diperbanyak ya waktunya ya. Karena kita memang kendala-kendala yang sifatnya semester ya. Nah itu kendala waktu yang kalau ingin lebih serius ya memang harus diperkuat, diperluas, diperbanyak ya. Ya mungkin semacam sekolah tinggi begitu. Jadi spesifik tentang pengembangan keilmuan itu ya. Itu kalau di Jakarta itu kan ada sekolah filsafat ya, Triakarya itu kan dia betul-betul mendalami betul tentang dunia filsafat itu secara intens ya. Ini persoalan waktu sebenarnya yang perlu ditambahkan. Kemudian yang kedua dari Pak Haidir tadi, ini memang menarik ya. Michael Hart ini kan seorang turunan Yahudi. Dia secara objektif membuat sebuah tulisan ya bahwa 100 tokoh dunia itu adalah Rasulullah. Sampai hari ini. Ya. Itu ada beberapa faktor-faktor ya mengapa Rasulullah ditempatkan itu, karena beliaulah yang dianggap memiliki peran ya, di dalam mencetuskan nilai-nilai bernegara di Madinah, atau kita kenal dengan masyarakat tamadun yang berperadaban. Ya. Di situ ada komunitas yang minoritas ya, yang non Muslim juga dilindungi ya. Itu menunjukkan sebuah kemodernan di dalam bernegara. Jadi tidak yang minoritas itu kemudian tidak disingkirkan, tetapi malah dilindungi. Ya. Itu menjadi sebuah bukti bahwa kita tidak usah jauh-jauh untuk mengambil teori-teori kenegaraan yang dikembangkan oleh
Montesquieu dan juga oleh John Locke ya tentang trias politica itu ya. Itu kan teori-teori yang berkembang di dunia Eropa. Ada eksekutif, legislatif dan yudikatif ya. Nah, di dalam penerapan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah itu sudah dilakukan betul ya. Menghargai hak asasi manusia ya. Nilai-nilai keadilan begitu dijunjung tinggi ya. Bahkan ada seorang berkasus ya, kemudian minta supaya dihukum ringan ya, maka Rasulullah pun menjawab, seandainya putriku Fatimah melakukan tindak pidana yang sama, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itu adalah sebuah contoh-contoh yang sangat-sangat modern di dalam dunia ke saat ini. Walaupun juga saat ini juga namanya keadilan juga sangat jauh dari itu ya. Walaupun juga mungkin 1-2 masih kita temukan. Jadi betul Pak Aidil tadi ya bahwa generasi muda Islam ya itu harus dikenalkan dengan tokoh-tokoh Muslim dunia yang memberikan pengaruh besar. Misalnya penemu pesawat ya, itu kan juga tokoh-tokoh dari Muslim, kemudian dimanipulasi ya, tertutup dengan tokoh-tokoh dari non-Muslim ya. Ya, bagaimana caranya itu ya? Caranya itu salah satu yang mudah dipahami oleh generasi muda yaitu dengan menggunakan itu tadi ya perkembangan IT itu ya. Bagaimana cara mengenalkan itu ya lewat animasi dan sebagainya itu ya. Yang mudah dipahami ya, mudah diterima ya. Kita di dunia pendidikan kan juga ada sebuah keprihatinan ya. Ya. Misalnya mahasiswa disuruh baca buku sekian ya. Banyak yang tidak membaca literatur itu ya. Maunya yang PPT cukup ya. Yang simpel kan gitu ya. Yang sifatnya mudah dipahami, nggak buka-buka buku dan sebagainya ya. Nah ini itu harus ditangkap dalam teori pendidikan itu ya. Mudah diakses, mudah dipahami, kemudian mudah untuk diterapkan. Ya, itu prinsipnya begitu. Jadi STEM itu bisa mensupport ya bagaimana tokoh-tokoh Islam yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pengetahuan teknologi itu bisa dikenalkan kepada generasi-generasi muda ini ya. Mereka tidak hanya mengenal bintang film Korea ya misalnya ya, tempat penyanyi-penyanyi Korea, tapi juga tokoh-tokoh di dalam peradaban Islam ini dikenalkan. Jadi tugas kita memang sangat berat ya untuk itu. Jadi menangkap media-media, ya, menangkap cara untuk pembelajaran itu ya, bisa mudah menjadi sebuah media yang sangat-sangat fleksibel untuk transfer of knowledge anak-anak muda itu sendiri. Dan ini saya harapkan dari Pak Wiji bisa menambahkan itu ya. Walaupun pertanyaannya ke kami, tapi kan bisa ditambahkan oleh pemateri pertama. Terima kasih Pak Pak Romli, Pak Ahmad Romli, Pak Saifuddin. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Syarif ya. Saya kira sudah jelas, mungkin akan ditambahkan sedikit banyaknya oleh Bapak Nurwiji selaku narasumber yang pertama. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, mungkin saya menambahkan sedikit saja terkait STEM sama integrasi. Tadi kan integrasi nilai-nilai Islam ya terhadap STEM. Jadi sebenarnya benar. Kalau misalkan saya mengutip dari perkataannya Ustadz Adi Hidayat ya. Jadi bahasanya iman dan ilmu adalah sayap Islam yang bersamaan. Tak mungkin Anda beriman baik tanpa ilmu. Tak mungkin berilmu dengan lurus tanpa iman. Maksudnya seperti ini. STEM itu kan tadi pengetahuan lah. Kita untuk memahami ciptaan Allah kan kayak gitu. Nah, semakin kita ini paham
ciptaan Allah, maksudnya terkait misalkan bumi dan seisinya itu seperti apa. Nah, kita ini kan akan semakin dekat sama Allah itu. Nah, kayak gitu. Jadi yang jelas intinya ilmu itu harus didasari dengan nilai-nilai keislaman supaya ilmu ini bisa membawa kita semuanya ini mendekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu tambahan dari saya. Silakan Tanya Pak Ahmad, kembali, Bapak. kalau ada pertanyaan atau gimana, silakan. Saya bertanya. Oh, ada yang bertanya. Oke, silakan. Tanya. Oke, silakan yang tanya terakhir ya ini ya. Oke. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak, saya mau bertanya bagaimana cara menerapkan nilai-nilai hukum Islam yang bersifat universal pada anak didik usia dini. Oke. Bapak, jelas? Gimana, bisa diulangi sekali lagi? Bagaimana cara menerapkan nilai hukum Islam yang bersifat universal bagi anak usia dini? Oh, siap-siap. Oke. Sudah kami terima pertanyaannya. Mungkin dari Pak Syarif dulu, monggo untuk menanggapi. Ya, terima kasih Bu Handayani ya. Nggih. Pertanyaannya cukup menarik ini karena memang di dalam ajaran Islam itu kan pendidikan tidak hanya pada saat lahir ya. Kita kenal dengan istilah pendidikan prenata. Jadi pada saat ibu hamil itu juga perlu dilakukan semacam ya edukasi kepada janin yang masih ada dalam tubuh itu, dalam rahim ibu ya. Misalnya ibu mengkonsumsi yang sehat ya, yang halal ya. Kalau dalam bahasa kita itu kan halalan wa thayyiban ya. Halal dan baik. Itu berpengaruh terhadap perkembangan dari janin. Nah, kemudian setelah lahir ya, yang kita kenal dengan anak usia dini ya, itu juga mengenalkan Islam ya, bahwa di dalam ajaran Islam yang sifatnya universal itu kita berikan bahwa di dalam sosial ya tidak boleh membedakan background mereka ya, sosialnya ya, kemudian background ekonominya ya, background agamanya ya. Kita kenalkan kepada anak-anak itu bahwa di dalam pergaulan itu komunikasi dengan sebaya ya, itu jangan dibatasi oleh keyakinan agama dan sebagainya ya. Bahwa ini sudah secara tidak langsung memberikan sebuah edukasi ya, bahwa nanti dalam kehidupan dewasa nyata ya, mereka akan berhadapan dengan berbagai keyakinan agama yang ada di dalam lingkungan sekitarnya itu. Kemudian diajari dengan kejujuran ya, nilai-nilai kejujuran ya, diajarkan misalnya mereka diajari untuk mengambil permen misalnya ya, satu-satu ya, sebuah nilai-nilai kejujuran ya, tidak boleh ngambil dua bilangnya satu kan. Kalau ngambil dua ya bilang ngambil dua ya. Itu kan nilai-nilai universal yang terkait dengan keadilan ya. Kejujuran, keadilan itu adalah bagian daripada nilai-nilai universal yang ada di dalam masyarakat dunia. Siapapun akan sepakat bahwa keadilan itu adalah sebagai dasar dari kehidupan bermasyarakat ya. Tidak akan menolak itu ya.
Jadi nilai-nilai keadilan, kejujuran itu kita tanamkan dalam mereka yang sudah kita tanamkan sejak saat mereka mengenal dari masyarakat secara mikro ya, dari pergaulan yang terbatas. Ya, kita berikan nilai-nilai Islam itu yang sifatnya universal itu sendiri. Begitu Bu Handayani. Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama. Saya kira cukup jelas nggih pemaparan dari Bapak Syarif. Sebelum kita tutup, izinkan saya sebagai moderator menyimpulkan bahwasanya hendaklah kita sebagai orang-orang yang berilmu seperti itu ya, para dosen dan juga mahasiswa, diharapkan dengan ilmu yang kita peroleh, hendaklah kita dapat meningkatkan ya, kualitas dari ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan ilmu pengetahuan itulah apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu secara nyata itu dapat kita teliti, dapat kita sebarluaskan bahwasanya apa yang dikatakan Allah melalui firman-Nya itu memang benar adanya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya perjumpaan dari kami. Saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan pada Zoom kali ini. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih semuanya. Ya, Izin terima dulu ya. kasih Pak Syarif nggih. Oke, saya Sami. Mohon izin sebelum kita live dari Zoom, mohon para mahasiswa dan para dosen serta pemateri untuk mengaktifkan kamera masing-masing karena hari ini mau kami screenshot sebagai bukti mengikuti kuliah pakar hari pertama. Mohon bantuannya kepada Kak Ros untuk screenshot layar pada hari ini. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah telah di-screenshot sama Kak Ros. Saya mewakili dari pihak fakultas baik FITK maupun FHEI sangat berterima kasih sekali kepada pemateri pada hari ini, terkhusus kepada Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Muhammad Syarif. Terima kasih banyak. Mohon maaf barangkali tadi ada sedikit keterlambatan dan semoga kedepannya nanti bisa menjalin kerjasama untuk kuliah pakar kembali menjadi narasumber. Sepertinya mahasiswa Institut Ahmad Dahlan sangat mengapresiasi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa tadi. Terima kasih banyak Bapak Syarif. Sama-sama Bu Fauzia. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin bisa meninggalkan Zoom semuanya karena kuliah pakar hari pertama sudah selesai.